Di sudut antara Jalan Karet dan Jalan Kembang Jepun Surabaya, terdapat sebuah tepot kecil yang dikenal dengan nama Tepot Sari. Meskipun penampilannya sangat sederhana dan berusia hampir 90 tahun, bangunan ini tetap mempertahankan kesan kuno tanpa banyak perubahan. Namun, begitu Anda masuk, aroma harum yang menggoda langsung menyambut. Aroma tersebut berasal dari kuali yang berisi rawon merah dan sop buntut spesial. Menu andalan Tepot Sari yang telah populer sejak zaman kolonial hingga sekarang. Cikal bakal Tepot Sari dimulai dari Nyo Samcheon, yang juga dikenal sebagai Samjoyo Prayitno. Ia lahir di Bangkalan, Madura, sebuah daerah yang terkenal dengan kebudayaan dan kuliner yang khas. Pada usia 9 tahun, ia meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Surabaya, sebuah kota besar di Jawa Timur yang menawarkan berbagai peluang. Kehidupan di kota besar membawa banyak perubahan dan kesempatan bagi keluarga Samjoyo. Saat dewasa, Nyo Samcheon menikah dengan Julie Nyo, yang kemudian dikenal dengan nama Lindawati. Nyo Samcheon jatuh cinta kepada Lindawati karena keahliannya dalam memasak, sebuah bakat yang diwarisinya dari keluarganya di Madura. Masakan Lindawati tidak hanya lezat, tapi juga memancarkan cinta dan tradisi yang mendalam. Berbekal keahliannya memasak yang luar biasa, mereka memutuskan untuk membuka usaha kuliner pada tahun 1930. Usaha ini diberi nama Tepot Bajul, yang dalam bahasa Jawa berarti buaya. Buaya melambangkan fleksibilitas, kekuatan, dan ketahanan, karena mampu hidup di dua alam, memiliki sisik yang kokoh, serta daya tahan hidup yang panjang. Samjoyo memilih nama ini dengan harapan Tepot Bajul dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tepot Bajul berlokasi di Jalan Kembang Jepun nomor 177 Surabaya. Pendirian tepot ini memerlukan persiapan yang matang, termasuk renovasi bangunan dan pemilihan peralatan dapur yang tepat. Akhirnya, tepot tersebut resmi dibuka pada tanggal 30 Oktober 1933 dengan surat izin yang masih menggunakan bahasa Belanda, ditandatangani oleh Burgemeester, yang dalam bahasa Belanda berarti wali kota, bernama Willem Hendrik van Helstingen, mencerminkan masa kolonial Belanda di Indonesia kala itu. Tepot Bajul menawarkan berbagai hidangan khas, namun yang paling istimewa adalah rawon merah. Rawon ini unik karena tidak menggunakan keluak, bahan yang biasanya memberikan warna hitam pekat pada rawon tradisional. Sebagai gantinya, mereka menggunakan cabai merah besar yang memberikan warna merah yang khas, serta rasa yang sedikit pedas dan unik. Warna merah ini berasal dari tradisi kuliner Tionghoa di Madura, tempat asal Samjoyo dan Lindawati. Inovasi ini membuat rawon merah menjadi menu yang khas dan membedakan Tepot Bajul dari rumah makan lainnya di Surabaya pada masa itu. Keunikan rawon merah tidak hanya terletak pada warnanya, tapi juga pada rasa dan aroma yang dihasilkan oleh perpaduan rempah-rempah seperti ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri, daun jeruk, serai, dan tentunya cabai merah besar. Kombinasi ini menciptakan rasa yang kompleks dan mendalam, yang membuat rawon merah menjadi favorit banyak orang. Namun, meskipun berwarna merah pekat, rawon ini sebenarnya tidak terlalu pedas, sehingga tetap bisa dinikmati oleh banyak orang. Rawon merah kaya akan rempah-rempah yang memberikan rasa yang dalam dan unik, memiliki perpaduan asin dan manis yang tepat, menciptakan kenikmatan yang tiada tara. Bisnis ini kemudian diteruskan oleh anak mereka, Yung Eun-bing yang lebih dikenal dengan nama Bing Slamet Prayitno, dan menantunya, Choi In-kyok yang lebih dikenal dengan nama Endang Wargiwati Prayitno. Di lokasi baru, Tepot Sari semakin berkembang dan menambah variasi menu. Sop buntut menjadi salah satu menu yang sangat populer di Tepot Sari. Keistimewaan sop buntut ini terletak pada rasa yang sedap tanpa lemak, kuah bening yang kaya rasa, dan daging yang lembut sehingga mudah terlepas dari tulangnya tanpa hancur. Bumbu yang digunakan juga meresap sempurna ke dalam daging, membuat hidangan ini digemari oleh banyak orang. Bumbu-bumbu seperti pala, daun seledri, dan bawang goreng dengan taburan daun bawang memberikan rasa yang lebih mild, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan usia. Pada tahun 1991, Tepot Sari diwariskan kepada generasi ketiga, yakni Hartono Prayitno. Lulus dari Teknik Elektro Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, ia sempat memiliki impian untuk bekerja di bidang industri. Namun, permintaan dari keluarganya untuk melanjutkan usaha ini membuatnya kembali ke rumah, meneruskan warisan yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun.
Saya Hani Hartono Prayitno terpilih sebagai penerus daripada Tepat Sari. Itu saya yang memilih itu adalah bapak saya, gitu. Mengapa saya terpilih? Karena memang dari sejak SMP yang sering bantu di tempat ini adalah saya. Nah, setelah lulus kuliah, saya malah nggak boleh kerja. Saya diminta untuk meneruskan tempat ini yang telah berumur 92 tahun. Dan puji Tuhan, semua yang diamanatkan kepada saya oleh kedua orang tua saya dapat saya lakukan, dan tempat ini bisa bertahan sampai hari ini. Itu dibutuhkan suatu komitmen dan kesungguhan hati di dalam mengelola seperti itu. Sejak 1933, Tepat Sari telah berdiri tegak di tengah perubahan zaman. Kejujuran dan kualitas menjadi fondasi utama, memastikan setiap hidangan disajikan dengan sepenuh hati. Bukan sekedar makanan, tapi warisan. Dibuat dari bahan-bahan alami tanpa bumbu instan, menjaga cita rasa otentik yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, zaman terus berkembang dan Tepat Sari pun beradaptasi. Tanpa mengubah esensi tradisionalnya, inovasi dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelanggan saat kini. Sistem pemesanan online dan layanan pengantaran kini dikenalkan, membuat hidangan khas Tepat Sari semakin mudah dinikmati di mana saja. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, komitmen untuk menyajikan makanan berkualitas dengan rasa yang penuh kenangan. Karena bagi mereka, makanan bukan hanya soal rasa. Ia adalah cerita, tradisi, dan kepercayaan yang terus hidup dalam setiap suapnya. Tepat Sari bukan sekedar tempat makan, melainkan warisan yang dijaga dengan nilai-nilai yang telah mengakar sejak lama. Kejujuran, kerja keras, dan menjaga warisan menjadi prinsip utama yang terus dijalankan hingga hari ini. Kejujuran dan integritas adalah fondasi dalam setiap langkah. Setiap bahan dipilih dengan ketulusan, setiap hidangan disajikan dengan komitmen terhadap kualitas. Tidak ada bumbu instan, tidak ada jalan pintas. Semua bumbu yang digunakan berasal dari bahan asli. Kerja keras dan dedikasi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Setiap proses, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyajian dilakukan dengan teliti dan ketekunan. Semua dijalani dengan usaha dan kesungguhan. Dan yang paling berharga, resep turun-temurun yang tetap dijaga hingga kini. Bukan sekedar rangkaian bahan dan teknik memasak, tetapi warisan rasa yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Inilah yang membuat Tepat Sari bertahan melampaui zaman, sebuah perjalanan panjang yang terus dijaga dengan nilai-nilai yang tak tergantikan. Tepat Sari memiliki pelanggan setia yang telah bertahan dari generasi ke generasi. Mereka menjadi saksi perjalanan panjang Tepat Sari, dan kesetiaan mereka merupakan bukti kelezatan serta konsistensi cita rasa yang dijaga. Dahulu, mereka datang sebagai anak-anak yang dijaga oleh orang tua mereka. Kini, mereka kembali dengan membawa anak-anak mereka, meneruskan tradisi menikmati hidangan khas Tepat Sari. Nama saya Sujanto Sugianto, usia tahun ini 57 tahun. Kurang lebih ya sudah adalah 25 tahun ya. Yang spesial di sini nih sop butut ya. Sop butut ya. Ya memang rasa ciri khasnya dia memang ya, menandakan bahwa itu memang Tepat Sari ya. Orang lain mungkin akan tahu lah secara rasanya bahwa punya cita rasa khusus ya Tepat Sari. Bukan sekedar warung makan, melainkan cerminan ketahanan dan dedikasi kuat sebuah keluarga dalam menjaga keautentikan cita rasa. Lebih dari sekedar kuliner, sejarahnya telah menjadi bagian dari identitas kuliner Indonesia. Dalam 5 tahun ke depan, Tepat Sari tidak hanya ingin bertahan, tapi juga berkembang dengan fondasi yang lebih kuat. Yang sekedar membuka cabang, tetapi memperbaiki aspek fundamental, seperti sistem operasional yang lebih terstruktur, pengelolaan keuangan yang transparan, serta standar kebersihan dan keamanan pangan yang lebih tinggi. Selain itu, kualitas bahan baku dan konsistensi rasa akan dijaga agar setiap hidangan tetap otentik. Perjalanan ini tidak mudah,
Tapi dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan, Tepat Sari diharapkan dapat tumbuh sebagai ikon kuliner yang dibanggakan di masa depan.